three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan dulu selamat Natal kepada Gunarwan dan Gunarwati yang merayakan. eh dan semoga untuk kalian semua selalu diberkati dengan kesuksesan ya, baik di dalam maupun di luar di luar lapangan gitu ya. Ya, kita kali ini ketemu lagi di segmen Yuk Ngobrol Bola, segmen dimana saya ingin ngobrol tentang ya gosip-gosip dan berita bola yang lagi ngetren lah ya. Jadi ini belum tentu tentang Arsenal, tapi tetap ada hubungannya sih dengan Arsenal. Jadi kita tetap akan nyenggol-nyenggol Arsenal nih di kali ini. Dan mungkin kalau teman-teman udah lihat thumbnailnya udah tahu ya kita mau ngomongin siapa. Kita ingin ngomongin tentang Antoine Semenyo. Dan menurut saya bagaimana pilihan Antoine Semenyo ini menjadi akhir sebuah era, ya ini eranya Manchester United gitu ya. Dan ya ini kali ini kita bentuknya rekaman ya, jadi ini bukan live, ini rekaman karena saya pengen liburan dulu nih, hari ini pengen libur live dulu. Jadi ini saya udah siapin rekaman, jadi teman-teman nanti tetap ada hiburan malam ini untuk berita tentang berita sepak bola lah ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dipencet tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan nih dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita ingin ngomong tentang Antoine Semenyo ya. Ini tentu teman-teman udah tahu. Sebentar, nih kita buka dikit lah ya. Ini Antoine Semenyo ini posisinya adalah penyerang sayap kiri dan musim ini dia cukup prolific ya. Di Premier League dia mencetak 8 gol dan 3 assist dari 16 starting ya. Jadi 16 pertandingan di mana dia ikut dan 16 kali dia turun sebagai starting 11. Jadi menurut saya ini pemain yang luar biasa. Jadi dengan jumlah gol dan jumlah permainan yang dia mainkan ini standar striker ya. Jadi memang standar striker. Dan kalau kita lihat di musim kemarin dia bermain di 42 pertandingan, ini 13 gol dan 6 kali assist. Jadi musim ini sih jauh lebih apa ya, jauh lebih bagus ya dibandingkan musim sebelumnya. Tapi tidak, sebenarnya kalau buat saya tidak menunjukkan adanya satu konsistensi gitu. Jadi ada perkembangan tapi konsistensinya menurut saya belum belum terlihat gitu ya, karena angkanya ini kayaknya baru bagus musim ini, tapi tetap ini adalah angka yang luar biasa dan makanya dia ini dikejar oleh banyak klub ya. Ini tadi sekali lagi penyerang sayap kiri 8 gol 3 assist 16 pertandingan, menurut saya sekali lagi ini angka yang tetap angka yang luar biasa gitu ya. Dan di sini saya mau ngomong adalah tentang bagaimana pilihan Antoine Semenyo ini sepertinya merubah apa ya? Merubah peta kekuatan di Liga Inggris ya. Bagaimana ya, nanti kita akan ngobrol bagaimana ini sebenarnya menunjukkan bahwa era Manchester United ini udah selesai. Tapi Antoine Semenyo ini kan juga yang ngejar bukan Manchester United, tapi juga banyak klub lain. Ya, jadi bukan hanya United dan City. Teman-teman tentu udah tahu lah Semenyo ini milihnya kemana. Tapi kita mau ngomong lebih luas lagi. Jadi ini bukan hanya tentang United dan City, tapi juga terhadap klub-klub lain gitu. Nah ini kalau kita mau ngomong yang tertarik dengan Semenyo ini siapa aja, saya ingin membuka dengan Arsenal dulu karena kita kan fans channel Arsenal. Jadi kita buka dengan Arsenal dulu. Kenapa nih Arsenal kok nggak ikutan juga untuk perebutan Semenyo? Karena menurut saya ini kondisinya saat ini lagi apa ya? Nggak, timingnya nggak pas. Jadi untuk Semenyo ini timingnya nggak pas untuk Arsenal. Ya Arsenal saat ini penyerang sayap kirinya sudah banyak dan lagi pada main bagus.
Ya kita di sini ada Trossard lagi main bagus, Martinelli juga lagi main bagus. Kalau kepepet di situ bisa taruh Eze, lagi lumayan, ya nggak bagus-bagus amat menurut saya, tapi lumayan Eze saat ini. Lalu juga ada Madueke, mainnya lumayan. Terus kalau masih benar-benar kepepet lagi, masih ada Gabriel Jesus, bisa ditaruh di situ juga. Ya, jadi penyerang saya kira kita sebenarnya banyak dan banyak yang bagus gitu. Jadi dalam kondisi kita saat ini, jadi saya bukan bilang kita nggak butuh penyerang sayap kiri gitu, tapi untuk saat ini di jendela transfer musim dingin ini kita punya posisi lain yang lebih urgent untuk kita perbaiki, yaitu adalah defender, pemain bertahan untuk sisi kanan ya. Jadi karena kita kehilangan Mosquera, Ben White itu untuk lumayan nih sekitar sebulanan ya, jadi antara 4 sampai 8 minggu lah perkiraannya gitu kan. Jadi paling cepat menurut saya, perkiraan saya tuh antara pertengahan Januari sampai dengan awal-awal Februari lah ini untuk Mosquera dan Ben White baru balik. Ditambah lagi kemarin juga Incapie cedera bahu. Jadi kita lebih, menurut saya yang lebih kritis, lebih penting untuk kita perbaiki ini adalah defender posisi kanan, jadi defender kanan. Jadi ini kalau menurut saya, bahwa kalau kita bisa dapat Semenyo ini sebenarnya adalah satu hal yang bagus, tapi timingnya benar-benar lagi nggak cocok ya. Arsenal ini cari penyerang sayap kiri, tapi untuk jendela transfer musim panas, bukan jendela transfer ini gitu. Jadi menurut saya di musim panas besok ini pasti antara Martinelli atau Trossard. Menurut saya salah satu akan dilepas. Kemungkinan besar Trossard karena kontraknya sudah mau habis dan usianya juga sudah semakin bertambah. Jadi feeling saya sih Trossard akan dilepas dan kita akan mencari penyerang sayap kiri lagi. Tapi di musim panas nih. Jadi makanya kita untuk saat ini ada ketertarikan, tapi dengan harga 65 juta pound sterling menurut saya untuk jendela transfer musim dingin ini menjadi tidak realistis dengan adanya posisi lain yang perlu kita tambal gitu ya. Jadi di situ itu satu hal yang menurut saya kenapa Arsenal ini nggak ikut dalam perburuan Semenyo. Berikutnya ada Tottenham Hotspurs ya. Tottenham Hotspurs ini langsung ditolak secara halus gitu ya. Jadi dari kubu Semenyo ya mengatakan bahwa ambisinya tidak sejalan dengan Spurs ya. Jadi ya secara halus mereka cuma mau ngomong bahwa level lu nggak di situ gitu ya. Levelnya Spurs tuh nggak di situ gitu. Jadi maka Spurs keluar dari perburuan itu. Spurs sendiri sudah ada mencoba negosiasi gitu ya, dan coba melakukan pendekatan kepada Bournemouth. Jadi ya tapi itu dari sisi pemainnya sendiri tidak tertarik untuk Spurs. Jadi itu Spurs sudah selesai gitu ya. Next kita ada Chelsea. Chelsea ini juga sudah melakukan pendekatan kepada Bournemouth, sudah minta izin untuk melakukan negosiasi dengan kubunya Semenyo, jadi dengan agen dan orang-orang yang ada di sekelilingnya Semenyo untuk melakukan negosiasi, dan sudah diberi izin oleh Bournemouth, tapi dari sisi Chelsea-nya sendiri lalu mengundurkan diri ya, karena mereka merasa bahwa Semenyo ini udah punya pilihan, jadi udah punya preferensi, dan kayaknya Chelsea akan buang-buang waktu aja nih kalau terus melakukan usaha pendekatan kepada Semenyo gitu. Jadi di situ ya, ini posisinya menurut saya kondisinya di situ. Chelsea merasa bahwa kayaknya wasting time lah, udahlah. Semenyonya nggak tertarik sama kita kok, ya udah next kita move on. Nah itu, jadi itu dari sisi Chelsea. Berikutnya saya mau ngomong tentang yang ini yang dipilih. Saya mau ngomong Liverpool dulu ya sebelum ke Manchester. Saya mau ngomong ke Liverpool dulu. Liverpool ini masuknya menurut saya agak terlambat ya. Jadi
di mana yang lain sudah melakukan pendekatan. Jadi tadi kayak Manchester United, Manchester City, Chelsea, Spurs, mereka udah melakukan sudah jauh-jauh hari, menurut saya kayaknya udah jauh-jauh hari pendekatannya ke Semenyo. Liverpool ini masuknya agak telat. Jadi mereka karena kan posisinya untuk kehilangan Alexander Isak ini kan baru-baru ini aja ya. Jadi Alexander Isak ini cedera jangka panjang, ini patah kaki, patah tulang kaki ya. Dan bisa jadi eh, musim ini udah selesai untuk Alexander Isak, atau secepat-cepatnya tuh di akhir-akhir musim lah baru bisa kembali. Jadi sekitar Mei Juni kemungkinan baru bisa balik. Nah, ini jadi udah mepet. Itu pun adalah perkiraan paling cepat untuk Alexander Isak bisa balik. Ditambah juga ada masalah dengan Mohamed Salah ya, yang sampai saat ini kita juga masih belum tahu apakah akan stay, apakah akan dijual di Januari ini, masih menjadi satu tanda tanya. Intinya pun menurut saya kalaupun Mohamed Salah stay, ini ya tadi untuk penggantinya Isak ini masih diperlukan gitu. Jadi makanya Liverpool ini juga ada ketertarikan, tapi menurut saya udah agak terlambat nih untuk Liverpool masuk. Jadi karena Antoine Semenyo-nya sendiri seperti kita tahu dari David Ornstein, dari Ben Jacobs, dari Fabrizio Romano, semua sudah mengkonfirmasi ini punya preferensi ke Manchester City gitu ya. Dan sebenarnya ini saya mau nambahin sedikit lah tentang Arsenal tuh. Sebenarnya kalau kita kan tadi saya agak kelewatan ini tentang Arsenal adalah sebenarnya dia ini fans Arsenal. Jadi kalau Arsenal masuk, kemungkinan kita untuk menarik dia ada, tapi sekali lagi timingnya lagi nggak pas gitu ya. Timingnya nggak pas, walaupun kita punya kesempatan tapi timingnya lagi nggak oke gitu. Jadi mungkin belum jodoh aja lah gitu sama Arsenal. Dan ya ini selanjutnya kita mau ngomong tentang Manchester City yang menjadi pilihan Antoine Semenyo saat ini, di mana mereka juga kayaknya di sisi kiri ini ya lagi butuh tambahan karena Savinho ini tidak berkembang seperti yang mereka perkirakan. Terus juga untuk Foden ini perlu dukungan gitu ya. Jadi sayap kiri ini menurut saya adalah posisi yang mereka sangat-sangat bisa pakai untuk tambahan yang memperkuat lini serang mereka gitu ya. Jadi menurut saya ini posisi yang benar-benar bisa menambah kekuatan lini serang Manchester City gitu. Dan kayaknya mereka memang ingin memperkuat ini untuk penyerang-penyerang. Jadi untuk trio serangannya di depan ini mereka memang benar-benar ingin memperkuat sehingga bisa lebih tajam lagi, karena mereka ini ingin kalau buat saya ini kelemahan Manchester City saat ini kemungkinan besar adalah, menurut saya adalah lini pertahanannya. Jadi mereka kayaknya ya udah, pertahanan ini nanti dulu deh, kita pokoknya lini serang jadi kebobolan 4 selama kita bisa jebol 5 masih you still win the game gitu kan. Jadi mereka arahannya kayaknya ke sana gitu. Jadi buat saya ini satu hal yang yang ya ini untuk mereka semakin menambah filosofi mereka ke arah itu gitu, untuk pokoknya lini serang kita yang kuat gitu ya. Dan ya ini sudah hampir pasti lah, kalau dari saya kayaknya 90% ini akan ke Manchester City gitu ya. Terakhir ini yang saya mau ngomong, dan menurut saya ini yang saya ingin bahas lebih mendalam ya. Bagaimana ini Manchester United yang sudah mengerahkan semua yang mereka bisa untuk mendatangkan Antoine Semenyo, tapi masih ditolak gitu ya. Yang pertama ini menunjukkan bahwa level karisma, level untuk mendatangkan menjadi klub yang didambakan oleh pemain ini, Manchester United ini sudah tergeser
menurut saya sudah tergeser jauh sekali ya. Apalagi dibandingkan dengan Manchester City. Kita sudah melewati era di mana Manchester United ini generasi-generasi pesepak bola yang sekarang ya, yang bermain saat ini sebagian besar ini adalah generasi yang tidak melihat Manchester United pada masa dominannya gitu. Jadi pesepak bola yang lahir untuk bermain di saat ini ya, di sepak bola Liga Inggris saat ini itu besar dengan kondisi mereka melihat Manchester United yang biasa-biasa aja, papan atas mungkin, tapi bukan lagi tim yang juara gitu. Jadi bagi mereka kayak cita-cita main bagi Manchester United itu bukanlah cita-cita yang utama gitu. Masih banyak klub-klub lain yang menjadi pilihan mereka, karena sekali lagi mereka tidak tumbuh di era dominasi Manchester United. Kedua, kita juga melihat adalah dari sisi keuangan ya. Ini saya ada dua contoh yang dimana Manchester United bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan pemain dan mereka bisa mendapatkan. Ini yang pertama saya mau kasih contoh, ini adalah Alexis Sanchez. Ya, ini juga salah satu sakit hati kita nih ya sebagai fans Arsenal. Bagaimana Alexis Sanchez waktu itu sudah didekati oleh Manchester City dan dia sudah oke, sudah mau ke Manchester City ya, tapi lalu Manchester United datang, mereka bilang lu kesini aja, dan apa yang dilakukan oleh Manchester United, gaji lu lebih gede kalau ke United ya. Jadi kalau lu ke United gaji lu lebih gede, dan itulah kekuatan keuangan Manchester United saat itu. Dan Manchester City nggak mau adu untuk masalah gaji, ya udah mereka lepas ya. Jadi akhirnya mereka lepas, pergilah si Alexis Sanchez ini ke United ya, yang akhirnya menjadi flop terbesar sepanjang sejarah Manchester United mungkin ya. Tapi menurut saya itu bukan salahnya Alexis Sanchez, karena kalau kita lihat wawancara yang ada Alexis Sanchez setelah keluar dari Manchester United, dia bilang kan, sesi latihan pertama di sana dia langsung telepon agennya, gue mau balik ke Arsenal men, ini nggak oke nih, tempat ini nggak oke. Nah, di situ ya, jadi di situ kita bisa melihat juga kebobrokan Manchester United di dalam, walaupun saat itu mereka punya kekuatan keuangan yang ya itu bisa, ya udah kalau ke sini gajinya lebih gede daripada Manchester City. Lalu yang kedua adalah Cristiano Ronaldo ya. Ini kan baru-baru terjadi juga, di mana mereka memakai kekuatan sejarah mereka gitu kan. Lu kan punya sejarah sama United, kenapa lu ke City gitu. Itu yang mereka gunakan untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, dan itu mereka juga saingan sama Manchester City. Jadi udah mau ke Manchester City juga itu Ronaldo ya. Jadi udah tinggal selangkah lah itu, tapi ditelepon oleh Sir Alex, lu punya sejarah sama Manchester United, kenapa lu ke City? Kesini lu pulang ke United gitu ya. Dan datanglah akhirnya Ronaldo ke United gitu. Nah, ini menurut saya dengan pilihan Antoine Semenyo ke City, ini artinya dua kekuatan ini secara keuangan dan secara historical ini sudah hilang. Dan menurut saya benar-benar sudah hilang. Kenapa? Karena sekarang Manchester United nggak bisa lagi ngasih gaji yang terlalu gila-gilaan. Keuangan mereka tidak memadai ya. Nggak seperti dulu mereka bisa, pokoknya pemain lu datang ke sini kita kasih gaji yang top gitu ya. Sekarang mereka udah nggak bisa, itu udah nggak bisa ya. Mereka saat ini untuk mendatangkan pemain, mau kasih gaji, ini harus ngelepas pemain kayak Bruno Fernandes ya, terus intinya banyak pemain yang harus mereka lepas terlebih dahulu sebelum mereka bisa ngasih gaji yang bagus gitu kan. Kayak Harry Maguire ini juga masih dalam gaji yang besar, terus siapa, intinya banyak lah mereka pemain-pemain yang masih harus dilepas supaya mereka bisa membayar gaji yang tinggi kepada pemain-pemain yang mereka ingin datangkan. Bahkan ini kalau kita lihat pemberitaannya, Antoine Semenyo itu hampir ke Manchester United di jendela transfer musim panas kemarin gitu ya.
Dan waktu itu mereka belum ada saingan sama siapa-siapa. Manchester United itu satu-satunya yang tertarik dengan Semenyo dan bisa mendatangkan Semenyo. Semenyonya juga udah oke, tapi dari masalah gaji, Semenyo ini maunya ada di levelnya Cunha dan Mbeumo ya, dan Manchester United nggak mau. Dia mau kasihnya adalah di levelnya, kalau nggak salah levelnya Amad Diallo lah gitu ya. Jadi levelnya ada di levelnya Amad Diallo, akhirnya gagal. Jadi nggak apa, negosiasinya ambruk gitu ya, karena dari Semenyonya mau di levelnya Cunha dan Mbeumo, tapi Manchester United cuman mau kasihnya di levelnya Amad Diallo. Nah, sekarang akhirnya Manchester United balik lagi karena melihat musim ini Semenyo mainnya oke banget gitu ya. Dan telatnya adalah secara saat ini yang ngejar banyak gitu. Ya, banyak klub yang ngejar, dan ya Manchester City saat ini yang paling terdepan. eh dan inilah menurut saya sekali lagi akhir dari era Manchester United. Kita ngomong secara keuangan nggak bisa bersaing dengan Manchester City, dan bahkan saya mungkin, kalau saya apa ya, mohon maaf, bukan saya mau nyombong atau bukan saya mau menghina Manchester United, tapi secara keuangan menurut saya Arsenal juga punya kekuatan lebih dibanding Manchester United kalau kita mau ngomong tentang keuangan untuk masalah gaji, karena struktur gaji kita juga menurut saya lebih teratur dibandingkan Manchester United, sehingga kita kalau mau kasih gaji kita kuat gitu ya. Jadi kita kalau mau kita bisa, cuman kita memang ada struktur gajinya, dan menurut saya struktur gaji kita bisa lebih bagus dibanding Manchester United dan lebih teratur, dan itu membuat kita punya kekuatan untuk memberikan gaji yang bagus kepada para pemain yang datang ke sini gitu ya. Manchester City itu ya, kalau kita mau fair, saya mau ngomong aja lah belak-belakan, secara struktur gaji keuangan mereka ada di atas Arsenal gitu. Jadi ya kalau mau kuat-kuatan gaji, Manchester City tetap lebih unggul gitu. Tapi kalau kita ngomongnya dengan Manchester United, buat saya kayaknya Arsenal aja kekuatan keuangannya untuk ngasih gaji itu lebih lebih bagus dibandingkan Manchester United. Dan secara historis bahwa ya ini mereka kalah dalam menunjukkan apa ya, proyek ya, artinya proyek yang mereka tawarkan ke Semenyo juga nggak menarik bagi Semenyo kan, bahwa dia lebih memilih ke Manchester City, artinya proyeknya Manchester City lebih menarik gitu. Bahwa kalau dibilang menarik pemain yang bagus itu sebenarnya nggak perlu apa ya, secara keuangan juga nggak perlu terlalu top banget gitu ya, dan secara eh, prestasi sebenarnya juga nggak terlalu top banget, dan ini sudah diperlihatkan oleh Arsenal. Kita bisa menarik pemain-pemain bagus ya, tanpa kita ada prestasi yang bagus ya. Jujur-jujuran aja lah, prestasi kita nggak terlalu oke kan di IPL saat ini ya. Masih dalam proses perbaikan, masih dalam proyek yang berjalan gitu. Tapi bahwa kita punya proyek yang menarik, itu bisa menarik pemain. Ini artinya bahwa Manchester United terhadap pemain seperti Semenyo, proyek yang ditawarkan tidak menarik gitu, dan akhirnya dia lebih memilih untuk Manchester City. Dan itulah makanya klub yang dari dulu itu hanya mengandalkan karisma mereka dan kekuatan keuangannya, saat ini keduanya sudah tidak ada, dan mereka ya harus punya, menurut saya harus punya proyek yang menarik, dan ini tidak mereka lakukan untuk memberikan proyek yang menarik bagi pemain seperti Semenyo gitu. Nah ini, disinilah kenapa saya bilang ini akhir dari era Manchester United, dan menurut saya ke depan akan lebih banyak lagi pemain-pemain seperti ini yang memilih klub lain dibandingkan Manchester United ya, yang dari saya akan lebih menyakitkan lagi nantinya ke depannya gitu. Nah ini tinggal bagaimana, kalau menurut saya dari internal Manchester United bisa nggak mereka meramu sebuah proyek yang bisa mereka lakukan sebagai
satu proposal kepada pemain untuk menarik mereka, ini loh proyek di Manchester United, ini yang ingin kita lakukan ke depannya seperti ini, ke depannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi itu menurut saya proyek yang harus mereka punya kejelasan lah untuk mereka tawarkan ke pemain yang akan datang nantinya. Ya, ini jadi dari saya untuk secara singkat, udah nggak singkat juga sih, ini udah mau setengah jam ya. Semoga ini menjadi satu pembicaraan yang menarik lah untuk teman-teman tentang Antoine Semenyo ya. Jadi ini saya rasa satu hal yang apa ya? Kalau buat saya ini satu hal yang agak menyedihkan sebenarnya. Jujur agak menyedihkan karena saya berharap Semenyo ke United. Karena dibandingkan dengan Liverpool atau Manchester City, saya merasa bahwa kalau Semenyo ke United itu lebih tidak berbahaya bagi Arsenal. Ini sekarang kalau ke City lebih berbahaya. Jadi saya jujur nih, saya lebih berharap Semenyo sebenarnya ke United. Tapi ya sudahlah, ini ternyata yang bisa dapat City gitu. Dan ini sekali lagi satu hal yang ya nggak bisa kita tolak lagi, dan inilah adanya kondisi yang menurut saya harus menjadi lampu kuning, bahkan ini mungkin sudah mendekati lampu merah nih bagi Manchester United kalau mereka ingin memperbaiki kondisi mereka gitu ya. Oke teman-teman, dari saya sekian dulu, dan ya kalau teman-teman nonton sampai sini artinya teman-teman suka dengan konten-konten saya, boleh dipertimbangkan untuk menjadi subscriber atau bahkan menjadi member ya di channel ini, karena membership ini sangat mendukung saya untuk bisa membuat video-video yang lebih teratur. Jadi untuk video-video seperti ini yang lebih teratur. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Saya Osi Laksmono, saya undur diri dulu. See you.